Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang perkaitan arbitrase. Pengertian arbitrase. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase yaitu cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Berkaitan arbitrase, yang pertama ada pihak yang terlibat dalam perjanjian arbitrase, yang kedua sifat perjanjian arbitrase, yang ketiga bentuk perjanjian arbitrase, dan yang keempat yaitu isi perjanjian arbitrase. Yang pertama yang kita bahas akan ada pihak-pihak yang terlibat dalam arbitrase. Pihak yang pertama yaitu pemohon. Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Pihak yang kedua yaitu pihak termohon. Pihak termohon adalah pihak lawan dari pemohon dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dan pihak yang terakhir yaitu pihak arbiter. Arbiter adalah orang perorangan yang karena kompetensi dan integritasnya dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memeriksa dan memberikan keputusan atas sengketa yang bersangkutan. Penunjukan arbiter dilakukan dengan sebagai berikut. Yang pertama yaitu arbiter tunggal. Penunjukan seseorang sebagai arbiter tunggal harus merupakan persetujuan pemohon dan termohon. Penyelesaian perkara akan diperiksa dan diputuskan oleh satu orang arbiter. Yang kedua yaitu majelis arbitrase. Pemohon dan termohon menunjuk arbiternya masing-masing. Dan selanjutnya kedua arbiter tersebut memilih arbiter ketiga untuk bertindak sebagai ketua majelis arbitrase. B. Sifat perjanjian arbitrase. Berikut karakteristik berupa sifat dari arbitrase. Yang pertama yaitu cepat, efisien, dan tuntas. Arbitrase menganut prinsip win-win solution dan tidak bertele-tele. Yang kedua yaitu sifat putusannya langsung, bersifat final dan binding. Yang ketiga yaitu sifat yang rahasia, proses persidangan, dan putusan arbitrase tidak dipublikasikan. Yang keempat yaitu sifat konsensual. Yang kelima yaitu sifat bebas untuk menentukan forum arbitrase dan para arbitratornya. Yang keenam yaitu sifat adjudikasi privat yang diberikan oleh forum arbitrase. C. Bentuk perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengartikan perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Perjanjian arbitrase timbul karena adanya kesepakatan berupa yang pertama yaitu klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa. Bentuk klausula arbitrase yang pertama yaitu ada pactum de compromitendo, klausul yang dibuat sebelum sengketa muncul, dan kedua yaitu akta promise, perjanjian arbitrase yang dibuat setelah muncul sengketa. Pactum de compromitendo dibuat oleh para pihak sebelum terjadi sengketa atau perselisihan secara nyata. Pengaturan pokok klausula pactum de compromitendo ini dapat dijumpai dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi
atau yang akan terjadi di antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase. Sedangkan akta kompromis dibuat setelah sengketa atau perselisihan terjadi sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian pokok. Dalam perjanjian pokok, para pihak belum mencantumkan klausula arbitrase. Baru setelah sengketa atau perselisihan terjadi, para pihak bersepakat untuk memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase. D. Isi perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase yaitu suatu kontrak baik berupa bagian dari kontrak ataupun suatu kontrak yang terpisah. Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mensyaratkan bahwa perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis. Perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis, artinya bahwa suatu klausul arbitrase dalam suatu kontrak atau perjanjian ini ditandatangani oleh para pihak atau dimuat dalam bentuk surat menyurat. Perjanjian arbitrase dalam suatu kontrak dapat disebut sebagai klausula arbitrase. Klausula arbitrase ini dapat berupa perjanjian yang sederhana untuk melakukan arbitrase, akan tetapi dapat juga berupa perjanjian yang lebih komprehensif, yang di dalamnya memuat syarat-syarat arbitrase. Klausula arbitrase ini penting karena akan menentukan berlangsungnya suatu arbitrase, bagaimana dilaksanakannya, hukum substantif apa yang berlaku, dan lain sebagainya. Klausula arbitrase mencakup 1. Komitmen atau kesepakatan para pihak untuk melaksanakan arbitrase. 2. Ruang lingkup arbitrase. 3. Bentuk arbitrase, apakah berbentuk institusional atau ad hoc. Apabila memilih bentuk ad hoc, maka klausula tersebut harus merinci metode penunjukan arbiter atau majelis arbitrase. Yang keempat yaitu aturan prosedur yang berlaku. Yang kelima yaitu tempat dan bahasa yang digunakan. Yang keenam yaitu pilihan hukum substantif atau material yang berlaku. Yang ketujuh yaitu stabilisasi dan kekebalan bila relevan. Dalam perjanjian tertulis, arbitrase harus memuat beberapa hal. Di antaranya, yang pertama yaitu masalah yang dipersengketakan, kedua nama lengkap dan tempat tinggal para pihak, yang ketiga nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase, yang keempat yaitu tempat arbiter atau majelis arbitrase akan mengambil keputusan. Yang kelima yaitu nama lengkap sekretaris. Yang keenam yaitu jangka waktu penyelesaian sengketa. Yang ketujuh pernyataan kesediaan arbiter. Dan yang terakhir yaitu pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Sekian dari saya. Bila ada salah tolong dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.